Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 10 Maret 2023, Pekan Prapaskah kedua. Bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Kejadian, bab 37 ayat 3 sampai 4, ayat 12, ayat 13a dan ayat 17b sampai 28, dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 21 ayat 33 sampai 43 dan ayat 45 sampai 46. Sebuah pengalaman yang pahit, pengalaman yang tidak enak, tidak pernah dirasakan manfaatnya pada saat pengalaman itu terjadi. Pengalaman pahit itu dialami. Baru dirasakan manfaatnya setelah melewati berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Manfaatnya baru dirasakan di kemudian hari. Ini mungkin hal yang bisa saya ungkapkan untuk menyatakan isi dua bacaan liturgi hari ini. Dalam bacaan yang pertama, yang diambil dari kitab Kejadian, diceritakan tentang hal yang kalau direnungkan dengan sungguh-sungguh sangat tidak manusiawi. Tetapi hemat saya menarik ceritanya. Bukan isinya, tapi menarik ceritanya. Mengapa? Ada sekelompok anak Israel, Yakub. Dan dari antara mereka ada yang bernama Yusuf. Diceritakan bahwa Yusuf lahir pada saat Israel sudah cukup berumur, sudah sangat tua. Karena itu Israel sangat mencintai Yusuf, anaknya itu. Dan karena cintanya yang begitu hebat, memperlakukan Yusuf anaknya itu melebihi perlakuannya sebagai seorang ayah untuk anak-anaknya yang lain. Bahkan Yusuf dijahitkan jubah yang maha indah. Dan sikap Israel yang seperti itu menumbuhkan rasa benci dari saudara-saudaranya yang lain. Mereka merasa Yusuf lebih diistimewakan, sementara mereka yang juga anak-anak Israel diabaikan, disepelekan. Lalu timbul rasa marah, rasa benci dalam diri saudara-saudara Yusuf terhadap Yusuf. Pada satu kesempatan, saudara-saudaranya ini pergi menggembalakan domba, kambing domba. Dan Yusuf kemudian diminta oleh Israel untuk ikut menyusul. Dan apa yang terjadi? Ternyata mereka sudah merencanakan, menginginkan supaya Yusuf dibunuh. Walaupun dalam rencana itu masih saja ada satu dua saudaranya yang ingin menyelamatkan Yusuf, tidak mau membunuh Yusuf. Kalaupun Yusuf diperlakukan secara tidak baik, tetapi tidak mau membunuh Yusuf. Ruben misalnya memberikan saran yang baik. Daripada membunuh saudaranya Yusuf, dia mengusulkan supaya membuang Yusuf ke dalam sumur dan jangan apa-apakan dia. Lalu kemudian ketika mereka melihat
pedagang Midian dari suku Ismail berjalan lewat. Yehuda berkata, daripada kita membunuh dia, lebih baik kita menjual saudara kita ini. Dan ternyata mereka menjual Yusuf dengan harga 20 sikal perak. Saudari dan saudara yang terkasih, menarik bukan ceritanya, tapi isinya memang sangat tidak manusiawi. Saudara seayah diperlakukan seperti itu. Kalau secara manusiawi kita mungkin masih bisa paham mengapa muncul sikap yang seperti itu terhadap Yusuf. Itu karena ulah ayah mereka Israel. Saudari dan saudara yang terkasih, tidak enak bukan ceritanya? Iya, tidak enak pada saat peristiwa itu terjadi. Tetapi kalau kita melihat, karena kita pasti sudah tahu cerita selanjutnya, maka peristiwa mereka menjual Yusuf kepada saudagar-saudagar Mesir, kemudian baru dirasakan manfaatnya ketika terjadi kelaparan yang luar biasa di Kana. Dan saat itu saudara-saudara Yusuf ini disuruh oleh ayahnya Israel untuk pergi ke Mesir membeli gandum. Dan di sana mereka berjumpa dengan Yusuf saudaranya yang dulu yang mereka jual itu, tetapi yang sulit atau yang tidak mereka kenal lagi. Tapi itu cerita kemudian. Cerita bacaan pertama hari ini hanya sampai pada Yusuf dijual. Poin saya adalah peristiwa Yusuf dijual sangat tidak manusiawi, tidak enak. Dan pada saat Yusuf dijual, siapa sih dari antara saudara-saudara Yusuf yang berpikir tentang manfaat dari peristiwa yang tidak enak itu? Kemudian baru dirasakan manfaatnya. Saudari dan saudara yang terkasih, melalui bacaan pertama ini, kita mendapat inspirasi bahwa, atau kita diingatkan bahwa setiap pengalaman yang pahit, apa saja yang kita hadapi, yang kita alami, rasanya tidak berguna sama sekali. Tidak ada manfaat ketika pengalaman itu terjadi. Baru di kemudian hari, setelah melewati hari-hari, minggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun bahkan, orang baru melihat manfaat pengalaman yang pahit yang pernah dialami. Saya kira kita sering mengalami itu. Kita mengalami yang tidak enak dan kita kecewa bukan? Kita mengalami yang pahit, kita terus berderai air mata. Dan kita tidak pernah berpikir hal yang positif dari peristiwa yang tidak enak, yang pahit itu. Kelak kemudian hari baru kita rasakan manfaatnya. Maka kita diajar melihat semua peristiwa hidup kita yang menggembirakan ataupun yang pahit sekalipun. Kita mau melihatnya dalam sebuah skop penyelenggaraan ilahi. Kalau itu semua terjadi dalam skop penyelenggaraan ilahi, yang tidak enak, yang pahit pun pada waktunya akan dirasakan enaknya, manisnya, dan punya manfaat. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam bacaan yang kedua, bacaan Injil, juga ceritanya hampir sama. Diceritakan dalam sebuah perumpamaan yang dilakukan oleh Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi.
sebuah perumpamaan tentang penggarap yang pada akhirnya menggarap tapi tidak menghasilkan buah. Yang tragis lagi dalam perumpamaan itu, para penggarap justru memukul dan membunuh hamba-hamba dari Tuhan yang disuruh untuk meminta hasil pekerjaan mereka penggarap itu. Bahkan sampai anak tunggalnya pun mereka bunuh. Memang ini sebuah perumpamaan, tapi cerita yang tragis, tidak enak, tapi menarik. Bagi kita sebagai sebuah perumpamaan itu melukiskan bagaimana sikap orang Israel. Keselamatan diberikan kepada mereka, tetapi mereka menyia-nyiakan itu. Kesempatan yang baik diberikan kepada mereka, peluang yang baik diberikan kepada mereka, tetapi mereka menyia-nyiakan peluang yang baik, kesempatan yang baik, keselamatan itu. Dan akhirnya keselamatan itu diberikan kepada yang lain, yang lebih bertanggung jawab. Mereka akhirnya marah kepada Yesus. Karena melalui perumpamaan itu, mereka akhirnya merasa bahwa mereka lah yang ditujukan, yang dialamatkan dengan perumpamaan itu. Saudari dan saudara yang terkasih, poin saya untuk bacaan Injil hari ini. Yang pertama, perumpamaan itu mengungkapkan bahwa mesti ada yang menjadi korban. Dan korban itu adalah Yesus sendiri untuk keselamatan kita semua. Allah mengutus utusannya, para nabinya. Tetapi itu semua dimatikan, dibunuh. Bahkan putra tunggalnya sendiri. Yang tidak enak. Korban dari para nabi, terutama korban Yesus, membawa manfaat, kegunaan yang besar, keselamatan kita semua, saya dan Anda, dan seluruh umat manusia. Tetapi poin yang lain yang mau saya tegaskan melalui bacaan Injil hari ini adalah supaya kita sungguh-sungguh menggunakan peluang, kesempatan yang diberikan kepada kita, dan jangan sia-siakan itu. Ada banyak kesempatan, ada banyak peluang yang baik yang diberikan kepada kita. Entah itu kepercayaan apapun, entah itu tugas apapun dan tanggung jawab apapun, itu peluang yang diberikan kepada kita. Mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan kita sia-siakan. Ketika kita sia-siakan, orang lain yang mengambil peluang itu, yang menerima peluang itu dengan baik, yang mengisi peluang itu dengan baik, dia merasakan kegunaannya, manfaatnya untuk dirinya sendiri dan juga untuk orang lain. Dan bagi kita yang sudah menolak dan tidak menggunakan peluang dengan baik, hal yang baik tidak terjadi untuk hidup kita. Artinya kita sia-siakan peluang itu. Saudari dan saudara terkasih, kita mestinya melihat tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita sebagai peluang yang terbaik untuk pengembangan diri kita. Supaya kita menjadi manusia yang dewasa, manusia yang lebih berguna untuk banyak orang selain diri kita sendiri. Semoga Tuhan menolong kita untuk mampu melaksanakan apa yang baik selain untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk sesama kita melalui tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Jangan kita menjadi penggarap-penggarap yang tidak bertanggung jawab. Tuhan memberkati.